Jadwal kegiatan GKPB MDC Manado sebagai berikut. Kesan online setiap hari Kamis malam pukul 19.00 WIB melalui Zoom. Doa pagi mengalami Tuhan setiap hari pukul 05.00 WIB melalui Zoom. Mentoring menghadirkan kerajaan Allah setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB melalui Zoom. Bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Februari 2021, Femi Wawor pada tanggal 2 Februari, Lestari Ayu Pangemanan pada tanggal 5 Februari, Femi Samuel pada tanggal 5 Februari, Gerrit William Lagesam tanggal 6 Februari, Tara Priscilla Willem tanggal 8 Februari, Sece Lahenko 8 Februari, Cheng Fon Durian tanggal 9 Februari, dan Lydia Priscilla Adilis pada tanggal 23 Februari. Gembala, pengurus, dan seluruh jemaat GKPB MDC Manado mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan beban doa melalui WhatsApp ke helpline di nomor 0813 7810 1807. Dan memberikan persepuluhan, Anda dapat mengirimkannya melalui bank account BCA cabang Ranotana nomor 780302999 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua yang hadir orang yang luar biasa, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari beri salam sehat bagi kiri kanan. Walaupun keadaan kita penuh dengan masker, namun kita senantiasa bersuka cita. Amin, saudara. Ya, haleluya. Ya. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita katakan lagi, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan menggenapi
kita saudara. Amin. Haleluya. Ya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, tak perlu besar. Seperti pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah ku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, sebutin pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Ya, sama-sama. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, hati
hanya bagimu Tuhan Yesus. Di dalam hidupku ya Tuhan, di setiap waktu nyatakan jalan. Katakan lagi, ku berikan hatiku ya Tuhan, dan ya Yesus hanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku ya Tuhan, setiap waktu nyatakan jalan. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh,
nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Tuhan yang telah mengantar kami ke rumah-Mu ini Tuhan, Tuhan punya pesan bagi kami. Tuhan punya rencana atas setiap kami. Kehadiran kami tidaklah kebetulan, tetapi Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Alasan kami datang ke rumah ini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, karena kami mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Biar kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahwa kami hari demi hari untuk mendengar lebih lagi. Berikan kepada kami lidah seorang murid. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kami siap Tuhan untuk mendengar suara-Mu, dan kami siap dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan, membangkitkan semangat, memberikan kesembuhan, kelegaan kepada mereka yang letih lesu, sehingga hidup kami yang satu kali di muka bumi ini menjadi hidup yang bermakna, berguna bagi sesama kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi hidup yang maksimal di tahun 2021. Iman yang kami tuliskan di dalam banner itu menjadi kenyataan. Dan kami percaya bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Seperti kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami, bagi-Mu segala pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan bersama, katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sukacita melihat wajah Bapak Ibu. Kita bisa kembali datang untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita ada di minggu ketiga di bulan Februari. Ya, kita akan bersama-sama untuk belajar, mendengarkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Ucapan bersama dengan saya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan tahun 2021, di tengah tahun pandemi yang belum berlalu, kita akan tetap melihat kebaikan. Kita akan bukan hanya melihat tetapi mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Amin. Kita akan mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Tema khotbah saya hari ini adalah perseverance. Ya. Hidup dalam kegigihan, ya. Kegigihan, keuletan, ya. Pantang menyerah. Wah, luar biasa. Saya akan mulai dengan cerita seorang yang bernama Cliff Young. Cliff Young, seorang peternak, ya, yang mengikuti lomba ultra maraton 875 km dari Sydney ke Melbourne. Kalau di sini dari Manado ke Gorontalo bolak-balik. Jadi maratonnya seperti itu. Diketawain sama panitia. Kenapa? Yang ikut itu biasanya usia 30 tahun ke bawah, masih muda, kuat. Tapi ini seorang peternak. Mana gambarnya tadi? Ya. Seorang peternak. Usianya berapa, Pak? 61 tahun. Kalau di kota Manado termasuk lansia ya? Yo kan? Sudah lansia ini. Nah, tapi dia tak peduli, dia hanya mau ikut lomba. Tentu saja larinya juga bukan karena dia bukan seorang pelari, dia seorang peternak. Larinya juga terseok-seok, ya karena dia biasa mengejar ternak. Kalau ada badai salju, dia kumpulkan domba-dombanya,
Karena peternakannya sangat luas, jadi dia lari ke sana, lari kemari untuk mengejar ternak-ternaknya supaya masuk ke kandang. Dan itu dilakukannya. Singkat cerita, dia jauh tertinggal dengan pelari pertama. Selama satu hari 24 jam, para pelari itu mereka berlari 18 jam. 18 jam mereka berlari. Tetapi yang mengagetkan, Bapak Cliff Young ini, dia berlari terus selama 24 jam. Tidak istirahat sedetik pun. Seketika pun dia tidak beristirahat. Yang lain tidur untuk mengumpulkan kekuatan, tapi dia terus berlari dan berlari. Akhirnya makin hari dia memimpin di depan. Dan tahun itu waktu diselenggarakan olahraga ini, Bapak Albert Ernest Cliff Young ataupun dipanggil Cliff Young ini, dia yang menjadi juaranya, meninggalkan juara nomor 2 10 jam waktunya. Meninggalkan pelari yang profesional itu 10 jam di belakangnya. Dan dia pun baru tahu setelah dia juara, ternyata ada hadiah 10.000 Australia dolar. Dia nggak tahu karena dia ingin hanya berlari. Dia bertanding bukan untuk dapat hadiah. Apa yang dilakukan oleh Cliff Young? Dia bagi-bagi uang itu, 10.000 dolar itu, kepada pelari-pelari yang lain. Dan dia tidak mengambil sedikit pun. Ini adalah contoh orang yang apa, Bapak Ibu? Yang gigih. Waktu diwawancara, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa menang? Dia bilang, saya kalau di peternakan saya, menjaga domba-domba ternak saya itu, saya bisa mengumpulkan mereka 2-3 hari tanpa berhenti. Jadi waktu saya ikut pertandingan ini, saya yakin saya bisa menang. Kegigihan itu yang penting dalam hidup kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Kegigihan. Bagaimana pertandingan iman ini kita bisa menangkan. Kita perlu kegigihan. Dari kitab Rut, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam kegigihan. Living with perseverance. Hidup di dalam kegigihan. Ucapkan bersama dengan saya kegigihan. 1, 2, 3. Kegigihan. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini juga karena Bapak Ibu berjuang datang ke tempat ini. Mungkin tadi ada halangan di rumah atau apapun yang menyebabkan kita bisa tidak datang, tidak hadir. Tapi kita mau, aku punya tekad. Aku mau datang beribadah, berkumpul, memuji Tuhan bersama dengan saudara-saudariku. Mari kita akan melihat apa yang menjadi ciri-ciri ataupun attitude, sikap hati orang yang gigih seperti Rut. Kita akan belajar 1 bulan ini dari Rut, ya. Kita akan melihat bahwa kitab Rut ini adalah kitab yang luar biasa. Hanya 2 nama perempuan yang dijadikan kitab. Yang pertama Esther, yang satu lagi ini Rut. Jadi ini sesuatu yang istimewa. Apalagi Rut ini bukan orang Yahudi. Di Perjanjian Lama, Rut ini bukan orang Yahudi, orang Moab. Keturunan yang menjijikkan. Kenapa? Karena bangsa Moab lahir dari apa? Seorang anak yang memperkosa bapaknya. Dikasih mabuk Lot, lalu anak itu tidur dengan bapaknya. Lahirlah Moab. Dan Rut ini lahir dari keturunan itu, menjijikkan bagi orang Israel. Tetapi bagaimana seorang yang tidak dianggap orang yang kafir, orang yang menjadi kejijikan bagi orang Israel, tetapi namanya masuk di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Ada nama Rut di sana. Bagaimana seorang yang kafir, seorang yang tidak mengenal
Yahweh Allah Israel, tetapi akhirnya keputusannya untuk dia rela meninggalkan segala-galanya. Dia berkata kepada ibu mertuanya Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana kamu akan mati, di situ juga aku akan mati. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Keberpautan Rut kepada ibu mertuanya, dan dia rela meninggalkan masa lalunya. Dia rela tinggalkan Moab, dan dia ikut ke Bethlehem Efrata. Bapak Ibu, kalau saya ucapkan Bethlehem Efrata itu, Bapak Ibu ingat siapa? Di Bethlehem telah lahir Yesus. Jadi ini kisah Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari bangsa Moab, orang Moab ini, orang kafir ini, orang yang tidak diperhitungkan ini, yang namanya Rut, di Bethlehem Efrata lahirlah juru selamat dunia. Wow. Tuhan menghapuskan aib kita, masa lalu kita. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita punya masa depan yang cerah karena Yesus telah menebus kita. Amin. Kitab Rut ini bicara mengenai penebusan. Bagaimana seorang miskin, tentunya Naomi menjadi orang yang miskin, dan Rut ikut kepada orang miskin, mama mantunya ini, untuk pulang ke Yerusalem. Kenapa mereka orang miskin? Karena pekerjaannya ini Bapak Ibu. Rut 2 ayat 1-3, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Siapa nama suami Naomi? Elimelek. Apa artinya Elimelek, Bapak Ibu masih ingat? Allahku adalah raja. Tapi nama Elimelek itu, dia tidak percaya itu namanya. Waktu ada masalah di Bethlehem, ya kalau kita baca minggu lalu Ibu Priska sudah jelaskan, di Bethlehem terjadi kelaparan. Bethlehem itu apa artinya Bapak Ibu? Rumah roti. Kalau di Manado namanya itu Jordan. Rumah roti. Tapi bagaimana mungkin di rumah roti terjadi kelaparan? Ya bisa aja. Kelaparan terjadi pada masa Elia, juga pernah terjadi kelaparan. Pada masa Yusuf, ketika Yakub papanya dan 11 saudaranya juga terjadi masa kelaparan. Kelaparan bisa terjadi kapan saja. Bahkan di Bethlehem, di rumah roti. Namun pilihan, ucapkan bersama dengan saya, pilihan 1, 2, 3. Keputusan kita ketika ada masalah itu akan melahirkan akibat-akibat yang selanjutnya. Elimelek, yang artinya Tuhanku adalah raja, Tuhan adalah rajaku, dia mengambil keputusan, dia lihat ke Moab, tanah yang subur. Dia tinggal di Bethlehem, di Efrata. Terjadi kelaparan. Apa yang dia lakukan? Mungkin di sana ada jawabnya. Sebagai kepala rumah tangga, dia ambil keputusan untuk pindah ke Moab. Dan di Moab, apa yang terjadi? Dalam waktu 10 tahun, Elimelek meninggal. Yang tadinya diharapkan mendapat pertolongan, tapi kenyataannya malah duka cita. Bukan hanya dia meninggal, Mahlon anak sulungnya meninggal, Kilion anak bungsunya meninggal, 3 orang meninggal. Sementara Mahlon dan Kilion mereka menikah. Mahlon menikah dengan Orpa orang Moab, Kilion menikah dengan Rut orang Moab. Lalu Naomi tinggal sengsara di tanah perantauan. Dari Moab dia dengar Tuhan sudah menolong umatnya. Kapan kita ingat Tuhan Bapak Ibu?
Kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima di Rut ini, belum ada kata Tuhan disebut di sana. Tetapi mulai ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, barulah kemudian berkemaslah ia, maksudnya Naomi dan menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kapan kita teringat Tuhan? Saya lebih dekat sama Tuhan Bapak Ibu waktu saya susah. Kapan saya begitu dekat sama Tuhan? Waktu saya sedang ada di kota Palu, setelah terjadi tsunami dan likuifaksi. Saya begitu dekat sama Tuhan. Kenapa? Saya takut kalau nanti tsunami lagi, sudahlah game saya gitu. Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu waktu paling merasakan dekat dengan Tuhan? Waktu kita ada masalah, betul enggak? Betul enggak? Waktu kita sedang dalam masalah, kita merasa, oh iya Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Naomi pun seperti itu. Sudah habis 10 tahun, suami sudah ada, anak-anak sudah ada, apalagi yang mau diharapkan. Dan dia pulang. Keputusannya untuk pulang itu membawa suatu pembaharuan yang luar biasa. Hati-hati dengan pilihan kita Bapak Ibu. Karena pilihan kita akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan buah dari pilihan kita. Elimelek salah memilih. Seharusnya menurut saya ya, dia kan punya seorang saudara yang kaya raya. Di Bethlehem dia punya seorang saudara yang kaya raya. Tapi mungkin dia, Alkitab tidak mencatat, tetapi ini menurut saya, kenapa ya dia gak minta tolong sama saudaranya yang kaya raya? Biasa orang kaya kan punya banyak persiapan. Bukankah Boas juga di tanah Bethlehem Efrata mengalami kelaparan? Iya. Tapi Boas kan tidak pindah ke Moab. Tapi keputusan Elimelek itu salah dan mengakibatkan malapetaka bagi keluarga. Tapi sekali lagi, kalaupun keputusan kita salah, kalau kita mau berubah dan bertobat, Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya juga pernah salah ambil keputusan, tapi saya belajar, saya bertobat, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Naomi itu mempunyai seorang sanak yang dari pihak suaminya seorang yang kaya raya, kaum Elimelek. Namanya siapa? Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, ini sikap yang baik sekali dari Rut. Apa itu? Dia menolak menyerah kepada kesukaran. Apa kata Rut? Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Rut tidak menyerah dengan keadaan, tapi dia mau berusaha. Karena kebiasaan hukum dari Israel, kalau mereka panen, mereka tidak akan memangkas semua hasil panenannya itu 100%, tidak. Mereka akan sisakan sekitar sampai 25% dari hasil panen itu. Untuk apa? Untuk orang miskin dan untuk orang asing. Supaya orang miskin datang ke ladang mereka memungut. Rut tahu waktu mereka tiba, di situ sudah mulai apa? Musim panen, panen jelai, belum panen gandum. Ya. Lalu apa kata Naomi? Sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Jelai itu seperti ini kira-kira. Ada gambarnya ya. Ya, jelai. Ya itu mungkin seperti beras. Kalau di Medan namanya jali-jali. Di sini tidak tahu ya. Jali-jali juga. Tahu ya, jelai itu kayak beras gitu. Ya. Itu sebetulnya bukan makanan orang Israel. Mereka makan gandum. Itu makanan bagi orang miskin, makanan bagi ternak. Tapi Rut, dia tidak gengsi. Dia tidak gengsi, dia mau turun ke jalan, dia mau turun ke ladang, dia permisi sama mama mantunya.
izinkan saya untuk memungut jelai. Memungut Bapak Ibu, memungut. Memungut itu mengutip. Bukan memanen ya. Memungut itu apa? Yang sisa itu dipungut. Itu yang terjadi. Dia mau mengambil yang sisa-sisa. Asal hidup dulu. Asal gak kelaparan gak apa-apa. Yang penting aku mau kerja halal. Orang yang pertama, sikap yang pertama, sikap yang tidak menyerah dengan kesukaran. Tidak menyerah terhadap kesukaran. Selanjutnya, klik selanjutnya. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya apa? Pergilah anakku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya teringat pernah melayani pemuda di bawah. Siapa yang masih ingat ada waktu itu pendeta John Nerman? Waktu itu ada image, saya minta dia untuk ngisi di bawah. Pak John Nerman ini waktu dia STM tinggal di belakang kos dari orang tua saya. Waktu itu juga ngekos, numpang, bayar kos, bayar sewa, dan dia tinggal di belakang itu, bayar sewa juga. Apa yang dilakukan oleh Pak John Nerman? Dia setiap pulang STM itu dia pergi ke ladang orang. Untuk apa? Untuk bantu jadi kuli di ladang orang, kerja di ladang orang. Dari kerja di ladang itu dia apa? Dia bisa bayar uang sekolahnya. Bayar uang sekolahnya. Dan waktu berlalu, menurut dia, saya waktu itu yang memimpin dia percaya kepada Yesus. Saya juga nggak tahu. Tapi mungkin saja seingat saya, ya saya pernah mendoakan dia. Tapi kalau dia bersaksi kemana-mana, dia bilang Pak Salmon yang membawa dia percaya pada Yesus. Singkat cerita Bapak Ibu, saya lama tidak ketemu. Dia sekarang jadi hamba Tuhan. Sudah keliling dunia, dia pergi ke Afrika memberitakan firman Tuhan. Sekitar 2 bulan yang lalu juga ada datang ke Manado. Sering datang ke Manado. Di masa pandemi, dia bisa berapa kali terbang kemana-mana. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, saya aja angkat tangan gitu. Kamu berani bener? Kamu gak takut kena COVID? Dia bilang, tidak. Saya punya Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Naik pesawat kemana-mana di masa pandemi ini. Tapi saya bersyukur, saya juga belajar dari imannya. Tapi saya ingat dia dulu. Dia itu pergi ke ladang orang untuk apa? Untuk bantuin supaya dapat uang. Gak gengsi. Tidak ada gengsi untuk kita bisa maju. Kita tidak mau menyerah kepada kesukaran. Ucapan bersama dengan saya, tidak menyerah kepada kesukaran. 1, 2, 3. Tidak menyerah kepada kesukaran. Bahkan pendeta John bilang gini, Bang naik apa kemarin? Naik sepeda motor, saya bilang. Abang belum punya mobil gitu? Iya belum. Oh ya, karena dia tahu waktu saya di Binjai di Medan ada naik mobil. Tapi saya bilang di Manado belum. Dia kaget, masa? Udah dia Bang gini aja. Nanti kalau abang mau ngambil mobil, biar DP-nya dari saya, down payment-nya dari saya. Wah, saya kaget, jadi saya kaget. Waduh, thank you John. Terima kasih John, saya bilang. Tapi doakan ya John, iman saya nggak kredit gitu. Oh, dia malah kaget. Oh iya Bang, iya oke lah, kita doakan. Kita doakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Saya belajar bahwa hidup ini kita tidak perlu gengsi kalau yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Amin. Walaupun itu memungut jelai, memungut bulir-bulir jelai, makanan kelas 2 bagi orang miskin, bagi ternak. Karena orang Israel makan gandum. Tapi Rut gak peduli. Yang penting aku bekerja.
Di pasal selanjutnya Bapak Ibu, berapa yang dia dapatkan dari hasil mengutip satu hari jelai itu. Jadi seperti padi, udah itu diirik, hasilnya satu eva itu sekitar 36 kilogram. Jadi 2 karung ini Bapak Ibu, satu hari. Tiga. Ini kan 10 kilo. Jadi dia dapat 30 kilo, 36 kilo satu hari dia kasih ke mama mantunya. Pekerjaan besar itu Bapak Ibu. Pekerjaan besar itu dari mana? Dari ngutip. Itu bukan dari panen. Kalau dari panen ya wajar aja dapat segitu besar. Tapi ini dari ngutip. Ngumpulin sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, setelah digiring dapat 36 kilogram. Bagi orang rajin selalu ada jalan keluar. Ucapkan bersama dengan saya, bagi orang rajin selalu ada jalan keluar. Amin. Jangan menyerah kepada kesukaran. Aku tidak mau menyerah kepada kesulitan, karena aku tahu Tuhanku sanggup untuk menolong aku. Komitmen Rut, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Dia tinggalkan dewa Kamos. Dia punya dewa. Di Moab mereka menyembah Kamos. Apa itu Kamos? Dewa kemakmuran. Kalau mereka sembahyang kepada Kamos, ada anak bayi yang dipersembahkan, yang disembelih untuk menyembah Kamos. Tapi setelah dia percaya kepada Yahweh, Allah yang hidup, dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan itu. Ada tantangan? Ada. Tantangannya apa? Suaminya meninggal. Tantangannya apa? Mama mantunya melarat. Yang dia ikuti ini bukan orang kaya. Tapi dia bukan hanya mengikut manusia. Dia sedang mengikut nama di atas segala nama. Dia tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi dia tidak menyerah. Karena Rut tidak menyerah. How? Rut akhirnya menikah dengan Boas, orang yang kaya raya itu. Bukan hanya menikah dengan Boas, tetapi akhirnya apa? Mereka punya anak namanya Obed. Obed itu akhirnya menikah, melahirkan Isai. Isai itu memiliki anak namanya Daud. Dan Daud itu raja Israel yang terbesar. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi kalau hari ini kita mengalami kesulitan, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya akan mewarisi negeri. Harta dan kekayaan ada dalam rumah mereka. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jangan menyerah dalam kesukaran. Karena Tuhan berkata, masa depan itu semua ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan bukan hanya Daud, tapi dari keturunan Daud itu lahirlah Kristus anak Daud di Bethlehem. Lahirlah juru selamat dunia. Rut tidak tahu itu. Yang dia tahu, dia mau bersetia, berpaut kepada mama mantunya. Berpaut kepada Allah yang dia sembah. Dia tinggalkan Kamos. Dia datang kepada Tuhan yang benar. Haleluya. Yang kedua, sikap orang yang tidak menyerah. Oke, enggak apa-apa, ayat yang sebelumnya saya akan membaca. Ibrani 10:36, Amsal 24 ayat 16 kita baca bersama. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita sudah tulis tuh Iman 2021. Tapi itu tidak akan terjadi simsalabim abracadabra. Enggak. Kamu memerlukan ketekunan. Ucapkan bersama dengan saya, ketekunan. Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kita ini kan udah nabur benih, Pak. Iya. Tapi jangan stop. Ayo fokus pelayanan jiwa-jiwa. Saya undang semuanya nanti hari Jumat. Wah, memang orang belum bisa kumpul di sini, tapi kita dengarkan pengajaran pelayanan jiwa-jiwa, fokus kepada jiwa-jiwa.
pelayanan yang fokus kepada kekekalan. Amin. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amsal 24 ayat 16 kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, namun ia bangun kembali. Haleluya. Haleluya. Pernah jatuh. Saya pernah jatuh mengikut Tuhan, pernah jatuh. Pernah jauh dari Tuhan. Seperti Elimelek sama Naomi tinggalkan Bethlehem. Jauh dari Tuhan. Jauh. Tapi saya mau bangun. Bangun. Jatuh 7 kali. Bangun. Amin. Pokoknya kalau masih punya napas, bangun. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia mendekat kepada kita. Yang kedua, sikap dari Rut yang perlu kita pelajari adalah dia berjuang dengan apa yang ada padanya. Dia punya tenaga, dia masih muda, dia bekerja. Dia punya tenaga, dia pergi, dia bangun pagi, dan dia kerja. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, ucapkan bersama dengan saya 1, 2, 3, kebetulan. 1, 2, 3. Kebetulan. Waktu kita rajin, di situ Tuhan membuat kebetulan demi kebetulan terjadi. Waktu kita bekerja, di situ Tuhan sedang mengarahkan anugerahnya dengan sengaja. Dengan sengaja. Tapi mungkin menurut penulis ini kebetulan. Tapi di dalam Tuhan, semua adalah rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi sebetulnya Rut tidak tahu itu tanah yang bisa menembus dia. Dia tidak tahu. Hatinya tulus, dia cuma mau kerja supaya dia bisa makan, dia kasih mama mantunya makan, selesai. Ya. Seperti tadi Cliff yang tadi, dia cuma mau lari aja. Lari, tidak tidur-tidur, lari pemenang, dapat piala, ya. Dapat uang, dia nggak tahu. Aku cuma mau lari saja. Maka dia bagi uangnya itu. Tapi waktu diwawancara, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya ya. Cliff, apakah kamu akan melakukan ini lagi? Dia bilang tidak gitu ya. Jadi dia bilang mungkin ya 1 kali Jo. Yang penting kita sudah bisa menang, kita bisa membagikan yang kita punya. Selanjutnya, ini dia. Mari kita baca Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru yang ada di Alkitab kita, saya bacakan ya. Pengkhotbah 11 ayat 4, demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Jadi apa? Mau kerja, aduh hujan, nanti Jo. Mau kerja, aduh panas, nanti Jo. Tidak mendapat apa-apa. Karena yang tidak menabur, tidak menuai. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Mari kita bekerja. Mari kita tidak menyerah kepada keadaan yang sukar, tapi mari kita bekerja dengan apa yang ada pada kita. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan memelihara kita. Haleluya. Bahkan saya mau bilang Bapak Ibu terima kasih. Karena persembahan Bapak Ibu, orang bisa melakukan bakti sosial ini. Ini dari persembahan Bapak Ibu. Terima kasih. Karena persembahan Bapak Ibu, orang bisa nanti dalam bulan depan mengganti sedikit demi sedikit alat sound system kita ini. Karena persembahan Bapak Ibu. Dan saya 4,5 tahun di Kota Manado, dalam masa pandemi, persembahan orang yang paling banyak itu di masa pandemi.
Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa Bapak Ibu? Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Keuangan gereja di Manado paling baik itu kapan? Masa pandemi. Kalau gitu Pak, kita minta juga Pak supaya pandemi ini jangan berlalu. Oh tidak, saya tidak mau seperti itu. Pandemi ini harus berlalu. Kita harus kuat, sehat, ya, dan kita akan tetap maju memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau, ya, tahun ini kita mau supaya kita tetap fokus kepada pelayanan jiwa-jiwa. Kita tetap fokus selamatkan satu jiwa lagi bagi Tuhan. Sulit, ya, walaupun harus pakai masker, walaupun harus jaga jarak, tapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang terakhir, bekerja keras dan rajin. Saya suka Ruth ini. Orang yang rajin, tutur katanya sopan. Dia minta kepada mama mantunya, biarkanlah aku memungut jelai. Lalu dia sudah datang di ladang itu. Sekarang dia datang kepada mandornya, karena itu bukan ladang dia. Dia datang kepada mandornya, dia minta izin. Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rajin, 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 rajin. Haleluya. Ucapkan bersama dengan saya, rajin bekerja. 1, 2, 3. Ruth ini orang yang rajin. Dia sibuk dari pagi sampai sekarang ini, sampai petang, dan seketika pun dia tidak berhenti. Dia rajin, dia gigih, dia bekerja dengan satu tujuan, dengan satu pengharapan bahwa Tuhan pasti tolong dia. Dan akhirnya Ruth, singkat cerita, dia menikmati buah dari kerajinannya. Saya mau tutup dengan beberapa ayat yang tidak ada di PowerPoint, tapi kalau boleh tampilkan. Apa upah dari orang yang rajin? Upah dari orang yang gigih seperti Ruth. Ruth karena dia rajin, dia gigih, dia menyembah Allah Israel, dan akhirnya dia dinikahi sama Boas, orang yang kaya raya. Orang yang single, tapi dia mau menikah dengan orang yang janda. Orang yang single, tapi mau menikah dengan orang yang janda. Pada masa itu bagi Ruth dan Naomi, status janda itu di mana-mana berat. Pada masa itu lagi, janda miskin Naomi membawa janda orang Moab lagi. Sudah janda orang Moab lagi. Itu akan membawa satu beban psikologis, beban mental yang sangat berat bagi Ruth dan bagi Naomi. Itu sebabnya Naomi bilang, pulang aja lah ke bangsamu. Karena dia tahu bangsa Israel itu orang yang rasis, orang yang tidak menerima, apalagi dia ini keturunan orang Moab, udah gitu janda pula, udah pulang aja Jo. Tapi Ruth menolak untuk menyerah. Dia ikut upahnya apa? Dia dinikahi oleh Boas dan melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Raja Daud. Dari keturunan Raja Daud lahirlah Yesus Kristus. Nama Ruth dicatat di dalam Matius 1 ayat 5 dan 16. Ada nama Ruth di sana. Sekarang bagi orang, bagi kita semuanya, apa upah kita ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, rajin beribadah,
kita sungguh-sungguh memiliki attitude seperti Rut yang pantang menyerah, yang mau menggunakan apa yang ada padanya, dan dia mau rajin bekerja keras, apa upahnya bagi kita? Lukas 18 ayat 28 sampai 29, ayat yang terakhir. Saya minta pemain musik dan singer. Lukas 18 ayat 28 sampai 29. Glory haleluya. Sudah? Lukas 18 ayat 28 sampai dengan 30 ya. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang, ucapkan bersama dengan saya, setiap orang, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, ayat 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Mungkin kalau lipat ganda Bapak Ibu gak semangat ya. Matius 19 ayat 27. Boleh? Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang kami peroleh? Kata Petrus. 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk untuk bersama di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan setiap namaku, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Mari kita bangkit berdiri. Ini janji Tuhan. Saya mau kita mengalami akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Masa depan. Namun masa sekarang upah 100 kali lipat. Naomi tinggalkan sanak saudaranya di Moab. Dia tinggalkan Allahnya, Dewa Kamos. Dia tinggalkan itu. Dia ikut kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dinikahi oleh orang kaya raya dan melahirkan Obed, Isai, Daud, dan juru selamat dunia. Lebih dari 100 kali lipat. Yesus berkata, Petrus, jangan takut. Kalau kau mengutamakan aku lebih dari segalanya. Meninggalkan bukan berarti mengabaikan Bapak Ibu. Bukan berarti Yesus bilang tinggalkan keluargamu, jangan pedulikan. Bukan. Tapi utamakan Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Utamakan Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun. Maka pada masa sekarang, ketika engkau sungguh-sungguh mengikut Yesus, kau akan mendapat berkat 100 kali lipat. 100 kali lipat. Wow. Glory, haleluya. Bapak Ibu mengalami itu? Yang mengalami berkat 100 kali lipat? Atau mungkin belum 100 kali lipat, yang mengalami berkat lipat ganda, siapa yang sudah mengalami? Lambaikan tangannya, jangan malu sama Tuhan, amin. Bapak Ibu udah ngalamin berkat lipat ganda. Masa kini dan masa depan hidup yang kekal. Jadi apa ruginya mengikut Tuhan?
Ada. Apa itu ruginya? Nyangkal diri. Pikul salib. Salibkan keinginan daging. Tapi itu bukan rugi. Itu bagian dari kita mengikut Tuhan. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Apakah kita memiliki attitude yang tidak menyerah terhadap kesukaran seperti Ruth, dan kita mau mengambil tanggung jawab bekerja dengan apa yang ada pada kita tanpa gengsi, dan kita tahu kita mau bekerja dengan rajin, bekerja keras, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Kita tidak menunggu sampai keadaan sempurna, tapi kita melakukannya dengan cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melihat melalui kitab Rut ini bahwa Allah kami adalah Allah yang menyediakan yang kami perlukan. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Ajar kami melihat kitab Rut ini bahwa ada penebusan. Boas membeli ladang Elimelek yang akhirnya juga mendapatkan Rut. Rut yang orang miskin, janda Moab, yang tidak mendapat harga, yang tidak diperhitungkan, tapi ditebus oleh orang yang kaya raya Boas dan diangkat menjadi istrinya. Begitu juga dengan hidup kami. Kami yang tidak diperhitungkan, kami yang berdosa, kami yang jauh dari Tuhan, kami yang memberontak di dalam perbuatan, perkataan, tindakan kami, tapi ditebus oleh Allah yang kaya raya, pengasih dan pemurah, pengampun, dan diangkat menjadi anaknya, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan ketika kami mengikut Engkau, meninggalkan segala sesuatu, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, Engkau berkati kami berlipat kali ganda, 100 kali lipat di bumi ini, dan kekekalan di sorga. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Kalau itu menjadi doa Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu, taruh tangan kanan di hati. Katakan kepada Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan turun tangan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah salah mengambil pilihan, dan akibatnya banyak hal yang sudah terjadi. Jangan sesali masa lalumu, karena Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Jangan sesali masa lalumu. Tuhan memberikan arah yang baru. Dia memberikan arah yang baru. Masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mungkin kau pernah punya cara pandang yang keliru, seperti Naomi yang mengatakan bahwa Tuhan yang telah membuat malapetaka ini.
Dia Bapa yang baik. Dia Allah adalah kasih. Hari ini bangkit. 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangun kembali. Bangun kembali. Bangkit kembali. Masih ada harapan. Jangan menyerah dengan kesukaran. Ada upaya yang besar yang menanti engkau. Yang kau mungkin tidak harapkan, tetapi itu terjadi. Seperti Ruth, itu terjadi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Siapa yang mau berkata kepada Tuhan, aku mau bangkit, aku mau bangkit. Aku pernah salah, aku pernah jatuh, tapi aku akan bangun, mendekat kepada Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Dan pada masa ini aku akan tuai berlipat kali ganda, 100 kali lipat. Dan pada masa depan hidup yang kekal. Kalau itu menjadi doa Bapak Ibu, taruhkan tangan kanan di hati. Dan aku berdoa, Tuhan, anugerah, kemurahan, kemampuan dari Tuhan menjadikan baru. Dan sejak sekarang dan seterusnya seperti Ruth menolak untuk menyerah. Kami mau bekerja dengan apa yang ada pada kami. Bahkan bekerja dengan lebih keras lagi. Tuhan hapuskan masa lalu kami. Tuhan berikan kami tujuan hidup yang kekal. Dan di hari ini Tuhan berikan kami berkat yang berlipat kali ganda. Kau yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Silakan turun tangan Bapak Ibu. Ini doa kami. Ini kerinduan kami. Ini pengharapan kami di dalam Engkau. Tahun yang baru, attitude yang baru. Bersama Tuhan, lakukan perkara yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar. Ada sukacita? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Kita percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Mungkin ada teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau tidak keberatan, angkat tangan. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh, ada saudara kita yang baju hitam. Berikan salam kepada teman-teman. Salam sehat. Terima kasih adik yang boleh beribadah di tempat ini. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi saudara keluarga Allah di tempat ini. Terima kasih. Untuk pengumuman tadi sudah disampaikan lewat video, dan mungkin bagi teman-teman kita yang belum memiliki kesan, silakan bergabung di kesan online. Kalau kesan Kanaria tetap ibadah di rumah keluarga Ibu Bumeis hari Kamis. Puji nama Tuhan. Kita percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita menjadi orang-orang yang terus gigih dalam melayani Tuhan. Amin. Biarlah bersukacita. Kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang terus menolong memampukan kita dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita akan siapkan hati kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Kami sungguh percaya Tuhan, kami datang di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu memuji menyembah Engkau, dan terlebih khusus kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang luar biasa. Kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa memulihkan kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa meneguhkan hati kami. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, penggembala kami Pak Salmon, yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, agar senantiasa
Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi Pak Salmon, agar dimanapun dia menyampaikan firman, biarlah pengurapan Allah turun atasnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami yang hadir akan memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Berikan hati kami yang terus mau mengasihi Engkau. Berikan hati kami untuk terus mau mengasihi, memberikan persembahan syukur. Karena kami tahu apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, penuhi hati kami dengan sukacita, untuk kami dapat memberi dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Kami siap memberi dengan sukacita hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, yang tidak asing lagi bagi kita, Bapak Revan Potangkuman. Jamin tepuk tangan Tuhan. Oke. Dan hari Jumat saya berharap Bapak Ibu bisa join di Zoom ataupun nanti di YouTube acara menghadirkan kerajaan Allah yang minggu lalu dibawakan Pendeta Kris dari Bandar Lampung, sangat memberkati kita semuanya. Setelah ini saya dengar dari Image ada mau kumpul sebentar dengan Pak Sigit. Jadi mungkin akan ada briefing sebentar sebelum pulang ke rumah masing-masing, ketemu Pak Sigit sebentar ya. Baik, kita akan pulang dengan penuh sukacita, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan pujian doa ya Bes. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Sebagai cinta kami kepada Tuhan,
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang sudah menabur, baik itu di dalam benih awal tahun, yang mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan, yang membawa persembahan khusus, persembahan umum. Kami berdoa, Tuhan, limpahkan kekuatan bagi gerejamu, bagi jemaatmu untuk memperoleh kekayaan, sehingga dengan kekayaan itu kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang miskin, bagi banyak orang yang perlu dibantu ya Tuhan. Berkati kami melimpah-limpah Tuhan, seperti Yabes berdoa, itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan lawat, dan Tuhan tolong mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Rumah tangga yang ada masalah dalam pergumulan keuangan, Engkau menjadi jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengarahkan hati kami terus kepadamu, kepada Allah yang besar, kepada Allah yang sanggup menyediakan di tengah-tengah masa kelaparan, pada Allah yang membuka jalan bagi kami semuanya. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan baginya tidak ada yang mustahil. Teruslah bertekun di hadapan Tuhan sehingga kau memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kita memerlukan ketekunan setelah kita melakukan kehendak Allah. Biar kau pulang dengan kegigihan, dengan semangat, dengan sukacita, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kau tahu Tuhan telah memberikan nyawanya, memberikan segala yang terbaik dalam hidupmu. Dan dia juga pasti mendengar, menjawab doamu seturut dengan kehendaknya. Biarlah damai daripada Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus beserta dengan kau, sejak sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput semua kita yang dikasihinya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Tuhan beserta kita semuanya. Salam sehat dan tetap mendekat kepada Tuhan. Amin.